Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Iqbalul Hanif dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah kajian teks Arab dengan isi video berupa informasi tentang Ibnu Rushd atau yang sering dijuluki sebagai Averroes. Mari simak video berikut ini. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Rushdi Al-Andalusi Al-Ma'ruf bi Ibni Rushdi Al-Hafid 520 Hijriyah 595 Hijriyah. Maulidu 17 April Alfawami'ah wa Sittah wa Ishrun Masehi. Cordoba Tufiya 10 Desember Alfawami'ah wa Samaniyah wa Tis'un Masehi, Marrakesh. Filsuf Andalusi Muslim. Darsa al-Fiqh wal Usul wa Tib wal Riyadiyat wal Falaki wal falsafati wa bara'a fi ilmi al-khilaf marisat tibb wa tawalla qada'a Qurtubah wa fi amin 578 Hijriyah Alfawami'ah wa Isnan wa Samanun Masehi. Arafahu al-Urubiyun ma'rifatan wasi'atan wa atliqu alaihi ismu bi'al-tiniyah Averroes. Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd atau biasa yang kita kenal sebagai Ibnu Rushd, seorang filsuf Andalusia, meninggal pada 10 Desember 1198 Masehi, dan dia dilahirkan pada tahun 520 Hijriah. Ia mempelajari ilmu fikih, akidah, kedokteran, matematika, filsafat, hukum, dan juga unggul dalam hal sains. Dia mengambil kedokteran dan mempraktikkan ilmu hukum di Cordoba pada tahun 578 Hijriah atau 1182 Masehi. Dan orang Eropa mengenalnya secara umum dengan julukan Averroes. Nasha'a fi usrati min aksaril usrah wajahatan fil Andalusi wallati arafat bi al-mazhabi al-maliki hifdha muwatta il-imam Malik wa diwanun al-mutanabbi wa darasa al-fiqhu ala al-mazhabi al-maliki wal aqidati ala mazhabi al-ash'ari. Dia dibesarkan di salah satu keluarga Andalusia yang dikenal dengan mazhab Maliki. Dia mempelajari ilmu fikih menurut mazhab Maliki dan berkeyakinan menurut mazhab Asy'ari atau berakidah menurut mazhab Asy'ari. Yu'addu Ibnu Rushdi min ahammi falasifah al-Islam. Dafa'a an falsafati wa sahhaha lil ulama'i wa falasifatan sabiqina lahu ka Ibni Sina wal Farabi fahum ba'da nadhariyati Aflatun wa Aristo. Qaddamahu Ibnu Tufail li Abi Ya'qub khalifata al-muwahhidina fa'ayyanahu tabiban lahu summa qadiyan fi Qurtubah. Ibnu Rushd dianggap sebagai salah satu filosof yang penting dalam Islam. Ibnu Rushd mengambil alih posisi hakim di Seville kala itu, dan dia menerima tafsir ataupun belajar tafsir, juga pengaruh dari Aristoteles sebagai tanggapan atas keinginan Khalifah Al-Muhad Abu Ya'qub Yusuf. Ibnu Rushd
adalah seorang filosof Islam yang sangat penting dan terkenal. Dia membela hamba dan juga mengoreksi para ulama-ulama terdahulu, seperti contohnya Al-Farabi dan juga Aristoteles ataupun Plato. Nah, di sini Ibnu Tufel memperkenalkan Ibnu Rushd kepada Abu Ya'qub selaku Khalifah Al-Muhadz, dan dia menunjuknya sebagai dokter, kemudian sebagai hakim di Cordoba. Ibnu Rushd adalah seorang filosof yang sangat penting dalam dunia Islam. Dia mengoreksi pemikiran para ulama terdahulu. Contohnya di sini ada Ibnu Sina dan juga Al-Farabi. Dia juga belajar terkait pemikiran dari Aristoteles dan juga Plato. Pada saat itu juga Ibnu Tufel memperkenalkan Ibnu Rushd ini kepada Abu Ya'qub selaku Khalifah Al-Muhadz pada saat itu, dan dia menunjuknya sebagai dokter, kemudian sebagai hakim di daerah Cordoba. Tawalla Ibnu Rushd mangusiba al-qadha'i fi Asbiliyah wa aqbala ala tafsir asar Aristo talbiyatan li ra'batin al-Khalifah al-Mawahhidi Abi Ya'qub Yusuf. Ta'arrada Ibnu Rushdi fi akhir hayatihi limihnatin haisu ab'adahu Abu Yusuf Ya'qub ila Marrakesh wa tuwfi fiha. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir itu terinspirasi dari karya-karya Aristoteles, yang kemudian tadi sudah disebutkan dia dijuluki sebagai Averroes, yaitu dalam artian sang penafsir. Ibnu Rushd juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan juga dokter di istana untuk Kekhalifahan Muwahhidun. Kemudian pada akhir hayatnya Ibnu Rushd di sini mengalami sebuah siksaan, diusir oleh Abu Yusuf Ya'qub, buang dari kota Ya'qub ke Marrakesh, dan ia meninggal di sana pada tahun 1198 Masehi. Nasha'a Ibnu Rushd kana fi baitin min buyuti al-ilmi li usrati Andalusiyah tanhadiru min Sarakustah min Taghri A'la bil Andalusi. Waliduhu huwa Abu Qasim Ahmad ibnu Abi al-Walid. Kana faqihan lahu majlisun yadrusu fihi fi Jami' Qurdubah. Walahu tafsirun lil Qur'an fi Asfar. Wa syaraha ala sunanin Nasa'i wa tawalla al-qadha fi Qurdubah amun khamsami'ah wa isnan wa salasun Hijriyah. Bainama kana Ibnu Rushdi an zaka fi thaniyati asyarah min umrihi. Ibnu Rushd lahir di Cordoba dari keluarga yang melahirkan hakim-hakim terkenal. Kakeknya sendiri adalah seorang Qadhi al-Qudat, artinya hakim kepala, dan ahli hukum terkenal di kota itu. Ayahnya Abu Al-Qasim Ahmad bin Abu Al-Walid ialah seorang yang faqih dan memiliki majelis pengajian di Masjid Cordoba, yang kemudian memiliki tafsir Al-Quran penjelasan kitab Sunan An-Nasa'i. Ia juga menjabat sebagai hakim di Cordoba pada tahun 532 Hijriah, ketika usia Ibnu Rushd masih berusia 12 tahun. Fataroka Abu Al-Qasim Al-Qadha lian qati'a ila tadris wa ta'lif fil fiqh wa tafsir wal hadis ila an tufiya sanah khamsami'ah
wa salasah wa situn Hijriyah. Yundama kana ibnuhu fi auji nasyatihi al-falsafi. Setelah itu, setelah Ibn Rushd berumur 12 tahun, Abu Qasim meninggalkan jabatannya sebagai hakim dan berfokus kepada pengajaran dan penulisan, khususnya dalam bidang fikih, tafsir, dan juga hadis. Abu Al-Qasim, ayahnya Ibn Rushd, meninggal pada tahun 563 Hijriah, ketika Ibn Rushd sedang berada pada puncak kegiatan filsafatnya. Fa'ayish Ibn Rushdi al-Hafid fi syababihi awakhir al-asri al-murabiti wa tamayyaza zalika al-asru bisultati al-fuqaha ala al-fikri was-saqafati wal-mujtama'a was-siyasah. Ibn Rushd tumbuh di masa akhir kepemimpinan Marhabiyah dan ditandai dengan pengaruh yang kuat dari para ulama pada kala itu, seperti dalam bidang pemikiran, budaya, politik. Lam yudrik Ibn Rushd al-Hafid Ibn Rushdi al-Faqih al-Jaddi allazi kana min a'yan al-Maliki wa qadi al-Jama'ah wa imamul Jami' al-A'zam bi Qurdubah wa wahidan min kibaril mustashar umra'i ad-dawlati al-marabitiyah. Namun pada saat itu Ibn Rushd tidak mengenal kakeknya. Ibn Rushd yang merupakan seorang faqih terkemuka di mazhab Maliki dan menjadi seorang qadhi jamaah dan imam Masjid Agung Cordoba serta salah satu penasihat utama para penguasa Marhabiyah pada kala itu. Darasa Ibn Rushd al-Fiqih ala yaday al-Faqih al-Hafid Abi Muhammad bin Rizq wastadharu kitabu al-Muwatta hifdhan lil Imam Malik ala yaday Abi al-Faqih Abi al-Qasim wa darasa aydan ala aidi al-Faqih Abi Marwan Abdul Malik ibnu Masaroh wal Faqih ibnu Bashwalin wa Abi Bakri bin Samahun wa Abi Ja'far ibni Abdul Aziz alladhi ajazalahu ayyuftiya fi fiqih ma'a al-Faqih Abi Abdullah al-Marzi. Ibn Rushd belajar fikih di bawah bimbingan Al-Mukarram Al-Hafiz Abi Muhammad bin Rizq dan mempelajari kitab Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik dengan bimbingan ayahnya Al-Faqih Abi Al-Qasim. Dia juga belajar dari Al-Faqih Abi Marwan Abdul Al-Malik bin Misroh, Al-Faqih Ibnu Biskwal, Abi Bakar bin Samhun, dan Abi Ja'far bin Abdul Aziz yang memberinya izin untuk berfatwa dalam hal fikih. Kamal darsa ala yada Abi Ja'far Harun wa Abi Marwan Ibnu Jabrul bin Siyah wa kana akraba min Abi Bakri ibni Zahir ahadu Ibnu Zahir wa fi falsafati ta'assara bi ibni Bajjah kama kana sadiqan li ibni Tufail. Dia juga belajar di bawah bimbingan Abi Ja'far Harun dan Abi Marwan bin Jabrul dari Valencia dan lebih dekat dengan Abi Bakar bin Zahir, yaitu salah satu putra dari Ibnu Zahir. Dalam filsafat, dia cukup terpengaruh oleh Ibnu Bajjah, dan Ibnu Bajjah adalah teman dari Ibnu Tufail. Khidmatuhu fil balati tawalla al-qada'u amun alfa wa mi'ah was tis'ah wa situn
Masehi fi Isbiliyati summa fi Qurdubah. Wa hina istiqal Ibnu Tufail min tibabati al-khalifah iftaraha ismu Ibnu Rushdi liyukhlifahu fi mansibi. Fastad'aha al-khalifatu al-mawahhadu Abu Ya'qub Yusuf ila Marrakesh sanah 578 Hijriyah wa ja'alahu tabibahu al-khas wa qurbahu minhu wa qadda fi Marrakesh zuha'a 10 sanawat. Setelah menjadi hakim di Sevilla pada tahun 1169 Masehi, Ibnu Rus kemudian menjadi hakim juga di Cordoba. Ketika Ibnu Tufail mengundurkan diri dari jabatannya sebagai tabib khusus khalifah, ia menyarankan nama Ibnu Rus untuk menggantikannya, sehingga Khalifah Al-Muhad Abu Ya'qub Yusuf memanggil Ibnu Rus ke Marrakesh pada tahun 578 Hijriah dan sekaligus menunjuknya sebagai tabib yang baru untuk melayaninya di istana selama 10 tahun. Wakana al-Khalifah Abu Ya'qub yasta'inu bi Ibni Rusdi idza ihtaja al-amru lil qiyami bi mihammi rasmiyati adidah wa li ajliha tawafa fi rihlatin mutatabi'atin fi mukhtalafi asqa'i al-Maghrib. Khalifah Abu Ya'qub menggunakan Ibnu Rus jika diperlukan untuk melakukan tugas-tugas resmi yang sangat banyak. Dan itu ia lakukan perjalanan ke berbagai daerah seperti Maroko. Dia berpindah antara Marrakesh, Sevilla, dan juga Cordoba. Fatanggulu baina Marrakesh wa Isbiliyah wa Cordoba summa wallahu mansiba qadi al-jama'ati fi Cordoba summa fi Isbiliyah. Falamma mata Abu Ya'qub Yusuf wa khalfahu ibnuhu al-Mansur al-Mawahhidi zadat makanat Ibnu Rusdi fi ahdihi wa raf'atan wa qarra bihi ilaih. Kemudian Ibnu Rus diangkat sebagai hakim di Cordoba. Lanjut lagi di Sevilla. Ketika Abu Ya'qub Yusuf meninggal dan digantikan oleh putranya Al-Mansur Al-Muhad, posisi Ibnu Rus di sini semakin naik di bawah pemerintahan Al-Muhad dan ia semakin dekat dengannya. Walakin kadalahu ba'du al-muqarribina min al-amir fa amara al-amir bi nafyihi wa talamizatuhu ila qaryati Yisanati allati kana aghlabu sukkaniha min Yahudi. Pada saat posisi Ibnu Rus semakin dekat dengan Khalifah Al-Muhad, beberapa orang malah menuduhnya dengan ajarannya yang sesat. Nah, sehingga pada saat itu pangeran pun memerintahkan pengasingannya dan juga pengasingan murid-murid dari Ibnu Rus ke desa Yasanna yang sebagian besar penduduknya beretnis Yahudi. Wa ahraqa kutsbahu wa asdara al-manshuran ila al-muslimina kafatan yanhahim an qiraati kutubi al-falsafah au tafkiri fi al-ihtimami biha wa haddada min yukhalifu amrahu bil uqubah. Tak hanya diusir, Khalifah Al-Muhad pun juga menyuruh untuk dibakar semua buku-buku karya dari Ibnu Rus dan juga menerbitkan surat perintah kepada seluruh muslim untuk tidak membaca buku-buku filsafat atau berpikir tentang filsafat itu sendiri dan mengancam siapapun yang melanggar perintahnya dengan hukuman yang berat. Wa baqiyatil bitilka al-qaryah limuddati sanatain wa ba'da ta'akkid sultan min butlan al-tuhmah as-siyasi allati kanat wara'at tilka an-nakbati afa anhu wastata'ahu min jadidin ila Marrakesh wa akrama maswahu ka ahadi kibari rijali ad-daulah summa inna sultana nafsahu akhadha fi dirasati al-falsafati wal ihtimam wal ihtimam biha aksaru min zi qabl walakinna al-filsuf lam yahna bihadha al-afwa
fausiba bimaradin lam yumhilhu siwa sanatin wahidatin maka sabiha bimurakkisha haitsu tufiya sanah 1198 Masehi. Wa qad dafna biha qabla an tunqala rufatuhu fi waqtin lahikin ila masqati ra'sihi Qurtubah. Fakarahu, dia tinggal di desa Yasanna itu selama 2 tahun. Dan setelah Sultan meyakini keabsahan dakwanya itu tidak bersalah karena hanya ada pengaruh politik di situ yang menyebabkan malapetaka, Sultan pun akhirnya memaafkannya dan memanggilnya kembali ke Marrakesh. Kemudian dia diberikan tempat yang sangat terhormat sebagai salah satu dari pejabat tinggi negara. Kemudian Sultan sendiri mulai tertarik dan peduli dengan ilmu filsafat lebih dari sebelumnya. Akan tetapi Ibn Rushd dan juga murid-muridnya tidak merasa puas dengan pengampunan yang telah diberikan. Kemudian Ibn Rushd sendiri menderita penyakit yang hanya memberinya waktu hidup selama setahun. Ia tinggal di Marrakesh, di mana ia meninggal pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Dan dia dimakamkan di sana sebelum kemudian jenazahnya dipindahkan ke tempat kelahirannya di daerah Cordoba. Fakarahu mungdaratun wahmiyatun baina Ibn Rushdi wa Furfurius as-Sawri al-Qurn ar-Rabi' Asyara al-maqalatur ra'isah rasdiyatun nyara Ibn Rushdi alla ta'arudah baina ad-din al-islami wal falsafah walakin hunaka bit-ta'kid turuqan ukhra yumkin min khilaliha al-wusul li nafsi al-haqiqati al-mansyaudah. Ibn Rushd berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara agama Islam dan juga filsafat. Namun tentu saja ada cara lain untuk mencapai kebenaran yang diinginkan. Ia mengatakan bahwa jiwa terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama yaitu bersifat pribadi yang terkait dengan individu, dan bagian kedua itu bersifat aspek ilahi. Wa yaqulu bi anna ar-ruh munqasimatun ila qismaini isnain. Al-qismul awal shakhsiyun yata'allaqu bis-syakhsi wal qismi was-tsani fihi mil illahiyati ma fihi. Wa bima anna ar-ruha wa yad'i Ibn Rushdi anna ladaihi naw'ain min ma'rifatin al-haqiqah. Al-awwal ma'rifah al-haqiqah isnadan 'ala ad-din al-mu'tamidi 'ala aqidah wa bittali lil imkunna yahda'uha litamhis wa tadqiq wal fahmi asy-syamil wal ma'rifah as-saniyah lil haqiqah hiya al-falsafah wallati zakara bi anna 'adadan min nujubayyin allazi yahdawna bimalakatin fikriyatin 'aliyatin taw'adu bi hifdhiha wa ijra'i dirasatin jadidatin falsafah. Asy-syakhsiyata qabilatun lil fina fa inna kullan nas ala mustawan wahidin yataqasamuna hadhihi ar-rauha wa ruhu ilahiyyu musyabiha. Ia mengatakan bahwa jiwa itu terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah yang bersifat pribadi yang terkait dengan individu, dan bagian kedua yang terkait dengan aspek ilahi. Karena jiwa pribadi dapat binasa, maka semua orang pada tingkat yang sama berbagi jiwa ini dan juga sekaligus jiwa ilahi. Ibn Rushd mengklaim bahwa
Ia memiliki dua jenis pengetahuan tentang kebenaran. Pertama, pengetahuan kebenaran berdasarkan agama yang didasarkan pada kepercayaan. Oleh karena itu, tidak bisa disubjektifkan, dipahami secara menyeluruh. Dan pengetahuan kedua tentang kebenaran adalah filsafat. Ia menyebut bahwa sejumlah elit yang memiliki pemikiran intelektual tinggi berjanji untuk mempertahankan dan melakukan studi filsafat terbarunya.